Kami sangat bangga dengan setiap anggota jemaat di ICC Rosemead ini karena mereka memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Buat saya ICC Rosemead itu seperti keluarga yang dimana saya merasakan kehangatan, keharmonisan yang membuat saya bisa melihat kebaikan Tuhan, melihat kesetiaan Tuhan di dalam jemaat ICC Rosemead ini. Setiap kali ibadah kami diberkati oleh pujian yang luar biasa yang diurapi oleh Tuhan, dan suasana ilahi, ada sukacita, damai sejahtera. Saya teringat di Efesus 2 ayat 19 yang mengatakan bahwa orang-orang percaya adalah anggota-anggota keluarga Allah. Itulah ICC Rosemead yang kami banggakan. Ayat ini berkata keluarga yang sehat rohaninya. Itu adalah dasar atau pilar daripada gereja yang bertumbuh dan berdampak. Dan visi yang kami miliki di tempat ini sesuai dengan pimpinan Tuhan adalah memuliakan Allah atau exalting God, mengasihi sesama, loving others, dan menjangkau dunia, reaching the world, atau disingkat dengan GLOW. Nilai-nilai pelayanan yang kami miliki bersama untuk menggenapkan visi Allah adalah komitmen dan kerendahan hati atau humility, kemudian relasi atau relationship, integritas atau integrity, servanthood atau hati hamba, dan tanggung jawab atau trustworthiness. Jadi kalau disingkat adalah Christ. Karena kita diciptakan oleh gambar dan rupa Allah, maka kita memiliki potensi yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya di ICC Rosemead kami memberikan kesempatan untuk setiap orang percaya bertumbuh dewasa di dalam Tuhan melalui keterlibatan mereka di dalam Bible study atau pendalaman Alkitab, pelayanan, dan juga keterlibatan dalam kelompok-kelompok sel. Sehubungan dengan visi dan nilai-nilai yang kami miliki itulah kami ingin untuk dapat menjangkau komunitas, kota, dan bangsa-bangsa. Dalam waktu beberapa saat lagi kita akan segera memulai online service hari ini. Oleh sebab itu persiapkan diri saudara, ambil Alkitab, ambil buku catatan, buka hati saudara untuk memuji, menyembah, dan menerima firman Tuhan yang hidup. Kalau saudara mau mengizinkan Roh Kudus bekerja, maka mujizat dan transformasi akan terjadi. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang kembali di ibadah online ICC Rosemead pada hari ini. Tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, yang selalu setia di sepanjang musim. Saya menghimbau untuk saudara sekalian mempersiapkan hati untuk menghampiri tahtanya dengan puji-pujian dan penyembahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi memuji Dia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji
Tuhan, Juru Selamat dunia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, senang sekali dapat kembali bergabung di dalam online service bersama dengan ICC Rosemead pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, kita telah memasuki bulan Desember, yang mana sebentar lagi banyak kita sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai gereja merayakan
kelahiran Yesus di dunia ini. Masuki bulan Desember, banyak orang Kristen yang sudah semangat untuk merayakan Natal, dan tentunya kita menginginkan agar perayaan Natal itu memberikan damai, sejahtera, dan sukacita. Namun saudaraku, sayang sekali pada kenyataannya tidak seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya ingin kita membahas, atau saya ingin menyampaikan, memberikan judul khotbah pada pagi hari ini, Natal yang sejati. Dalam merayakan Natal justru banyak orang yang semakin sibuk berbelanja dan bahkan seringkali memberikan barang yang orang yang menerimanya nggak suka, saudara. Jadi tambah depres, tambah kesel, tambah membuang waktu dan capek dan pusing. Namun saya yakin bahwa Tuhan rindu agar kita mengalami Natal yang sejati. Bukan hanya pada bulan Desember saja, tetapi setiap hari. Karena Natal pada bulan Desember itu ada suasana sukacita, memang betul, tetapi kelahiran Tuhan Yesus itu memberikan damai sejahtera yang sejati di dalam kehidupan umat manusia yang menerimanya. Untuk mengalami hal ini, kita akan belajar beberapa hal dari kitab Injil Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai yang ke-14, yang demikian bunyinya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat ke-9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, tetapi bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Sebelum melanjutkan, mari kita tundukkan hati kita di dalam doa. Bapa, aku berdoa supaya pagi hari ini firman-Mu menyentuh hati kami, membawa kami lebih mengasihi Engkau, lebih dekat kepadamu, dan membawa kami untuk mengalami persatuan di dalam kasih-Mu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Engkau berbicara melalui lidah bibir hamba-Mu, dan firman-Mu boleh bekerja pada hari ini di dalam hati kami untuk membawa perubahan dan membawa kami mengalami persekutuan yang akrab dengan Engkau di dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang kekasih, menarik sekali bahwa pandangan Yohanes tentang kelahiran Yesus ke dunia ini tidak seperti yang dituliskan dalam Injil Matius dan Lukas. Di dalam ayat-ayat ini dijelaskan arti Natal yang sejati, yaitu bahwa pusat dari Natal sebetulnya adalah ayat 1, yaitu firman Allah yang hidup. Tentunya kita mengerti siapa pribadi yang benar yang dimaksudkan firman Allah yang hidup ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah firman yang hidup yang menjadi manusia dan lahir ke dunia ini. Ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Jadi menarik sekali pandangan Yohanes tentang kelahiran Yesus ini.
dia langsung lihat dari segi keilahian Yesus. Bahwa dia datang sebagai representasi atau sebagai pernyataan ekspresi daripada Allah yang sangat mengasihi dunia ini. Itulah sebabnya dia menuliskan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-16, satu ayat yang sangat terkenal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, begitu besar kasihnya akan dunia ini, dia mengirimkan anaknya yaitu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang kekasih, kelahiran Tuhan Yesus itu membawa perubahan di dalam sejarah dunia ini. Karena melalui kelahirannya, kita mendapatkan suatu kehidupan yang baru, harapan, damai sejahtera, dan dapat mengalami Natal yang sejati. Di dalam kitab pasal yang pertama kitab Yohanes ini, Yohanes memberikan 3 hal tentang pribadi yang benar, Yesus Kristus yang menjadi pusat daripada Natal yang sejati. Yaitu yang pertama, ayat yang ke-1 dikatakan pada mulanya. Yang berarti bahwa Yesus waktu dia lahir ke dunia ini bukan hanya manusia sebagai manusia, tetapi dia juga adalah Allah yang kekal. Haleluya. Dikatakan pada mulanya. Kata-kata ini tidak berarti bahwa Yesus memiliki satu permulaan, tetapi artinya adalah bahwa Yesus sudah ada. Tuhan Yesus sudah berada sebelum dunia dijadikan. Dia adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, yang berarti bahwa dia selalu ada dalam kekekalan dan tentunya sampai kekekalan. Sebelum dunia dijadikan, dia sudah ada. Haleluya. Itulah sebabnya pada waktu Musa dalam Keluaran pasal yang ketiga, waktu dia diutus oleh Tuhan dan dia berkata, kalau engkau mengutus aku, kalau nanti orang Israel tanya siapa nama orang yang mengutus engkau, apa yang harus kujawab Tuhan? Kemudian Tuhan menjawab, katakan bahwa aku ada yang aku ada. Itu yang mengutus engkau. Itu di perjanjian lama di dalam kitab Keluaran. Namun di dalam perjanjian baru di kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat ke-58, Yesus dia berkata kepada orang-orang Farisi, sebelum Abraham ada, aku ada. Haleluya. Jadi Yesus sudah berada dari awal sebelum dunia dijadikan, karena dia adalah Allah yang kekal. Saudara, ada satu cerita tentang seorang tukang pos. Tukang pos ini satu hari mengalami musibah karena istrinya meninggal dalam kecelakaan mobil 2 bulan sebelum Natal. Dan tukang pos ini dia sangat sedih dan dia mencoba untuk mengatasi kesedihannya itu dengan cara tinggal di kantor pos sampai larut malam karena dia sedih. Satu hari waktu bulan Natal seperti saat ini, saudaraku, dia tinggal lama di kantor pos dan pas hari itu tugasnya dia adalah untuk menyortir surat-surat yang hilang, surat-surat yang tidak sampai kepada alamat yang dituju. Jadi waktu dia sedang pada waktu Natal ini, dia lagi sedang menyortir surat-surat yang belum sampai kepada alamat yang dituju, dia menemukan satu surat yang ditulis di situ ditujukan kepada Santa Claus. Dan dia lihat, loh, alamatnya kok alamatnya dia. Dia kemudian dia buka amplop itu, saudaraku, dan waktu dia ambil suratnya, dia lihat surat itu yang tanda tangan anak perempuannya. Dan surat itu berkata demikian, Santa yang baik, ibu atau mamaku meninggal 2 bulan yang lalu. Dan sejak itu, ayahku dia terus menangis setiap malam sampai dia tertidur. Dia mengatakan hanya kekekalan yang bisa menyembuhkan luka hatinya.
santai yang baik, bolehkah engkau mengirimkan sedikit saja kekekalan itu kepada ayahku pada bulan Natal ini atau pada hari Natal ini? Saudara yang kekasih, Natal Yesus lahir bukan hanya memberikan sedikit kekekalan, tetapi dia memberikan seluruh kekekalan kepada setiap orang yang percaya kepada dia. Jadikan Natal ini hari dan waktu di mana engkau mengalami kekekalan di dalam dia. Karena Yesus, dia adalah Allah yang kekal. Yang kedua, Yesus adalah Allah sendiri. Yesus itu Allah sendiri. Dikatakan ayat yang pertama, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kelahiran Yesus ke dunia ini adalah untuk menyatakan Allah kepada ciptaannya. Kata firman di sini adalah logos atau firman yang tertulis. Yesus adalah ekspresi atau pernyataan yang jelas dari Allah yang tidak kelihatan. Haleluya. Kolose pasal yang pertama mengatakan bahwa Yesus adalah ekspresi daripada Allah yang tidak kelihatan. Allah itu sangat mengasihi kita. Allah yang penuh kasih dan adalah kasih itu sendiri. Dia rindu untuk menyatakan dirinya kepada kita. 1 Yohanes 4 yang ke-8 dikatakan demikian bahwa Allah adalah kasih. Rindu untuk menyatakan dirinya kepada umat yang dia kasih. Dan rindu untuk hidup dan tinggal di tengah-tengah umat yang dikasihinya. 2 Korintus 6 ayat ke-16 dikatakan demikian. Tuhan sangat mengasihi kita. Tentunya kalau orang yang jatuh cinta, orang yang penuh dengan kasih atau dikasih, mengalami kasih, dia selalu rindu untuk bersama-sama dengan orang yang dia kasih. Dan Tuhan sangat mengasihi kita. Haleluya. Saudara yang kekasih, poin yang ketiga yang saya ingin bagikan kepada saudara adalah di dalam ayat yang keempat dikatakan bahwa di dalam dia ada terang dan kehidupan. Yaitu poin yang ketiga, Yesus adalah terang dan kehidupan itu sendiri. Haleluya. Melalui keberadaannya di dunia ini, Yesus memberikan jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ayat 14, Yohanes 14 ayat ke-6 dikatakan demikian, bahwa dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yesus pribadinya itu adalah jalan menuju kekekalan. Dan tentunya dia sebagai kehidupan, Allah adalah sumber kehidupan yang sejati. Di luar dia tidak ada kehidupan. Untuk itulah Yesus datang, yaitu memberikan kehidupan. Karena semua orang pada dasarnya mati, terputus dari Allah. Roma 3 ayat ke-23 dikatakan semua orang telah berbuat dosa, telah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Banyak orang berpikir bahwa mereka hidup tetapi sebetulnya mati. Saudara yang kekasih, kita kelihatannya jalan hidup, sebetulnya mati, terpisah daripada Tuhan. Tanpa Yesus hidup kita terpisah dengan Allah. Saya ingat waktu saya masih kecil di rumah pada waktu itu, kalau mau makan ayam, saudara, kita suruh membantu untuk beli ayam, dan ayamnya itu masih hidup. Dan kemudian untuk supaya mau masak ayam, ya ayamnya itu dipotong lehernya, kemudian dipatahkan, tetapi badannya dilemparkan jadi masih kelabakan begitu. Jadi kelihatannya itu ayam hidup, tetapi sebetulnya mati, hidupnya sementara. Demikian juga dengan hidup kita. Hidup kita tidak lama. Tubuh ini akan meninggalkan dunia ini. Berapapun, ratusan tahun, mungkin 100 tahun, 120 tahun paling lama, kita akan meninggalkan dunia ini. Tetapi kalau kita bersama dengan Yesus, kita mengalami kehidupan yang kekal dan mengalami kekekalan, menyimpan kekekalan bersama dengan Dia. Banyak orang pikir bahwa dia itu hidup, tapi pada dasarnya mati atau sedang mati rohaninya. Tidak ada kehidupan, artinya semuanya itu sia-sia. Jadi
Kematian itu berarti sia-sia, tidak ada gunanya. Oke? Hidup dari hari ke hari hanya berputar dan seperti melewati lingkaran kehidupan yang tidak ada tujuannya. Saudara yang kekasih, hanya di dalam Yesus ada kehidupan yang sejati. Ada tujuan dan arti hidup yang sejati. Kita tahu di mana kita berada, di dalam Kristus, dan kemana kita akan pergi bersama Tuhan di dalam kekekalan. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Saudara yang kekasih, biarlah Natal kali ini kita sungguh-sungguh semakin mengerti arti yang sebenarnya, Natal yang sejati, untuk mengalami kenyataan Yesus Kristus di dalam hidup kita, dan semakin sungguh-sungguh mencari Dia. Karena ingat, kedatangannya kembali ke dunia ini sudah amat sangat dekat. Bukan lagi sebagai bayi kalau nanti Dia datang, tetapi Dia akan datang sebagai Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, dan Hakim yang adil, yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Mari kita sebentar akan memasuki perjamuan kudus. Biarlah kita ingat, karena perjamuan kudus kita lakukan. Kita ambil roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Setiap kali kami melakukannya, kita ingat akan kematiannya dan kedatangannya kembali ke dunia ini. Saya akan membaca dari 1 Korintus 4 ke-11 yang ke-23 yang dikatakan, pada malam tatkala Dia serahkan, Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Makanlah. Mari kita berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan kami sangat menantikan kedatangan-Mu, karena kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus, mari kita makan. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga Dia mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu, jadi perjanjian bagi engkau. Minumlah. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat darah-Mu yang tercurah bagi kami. Kami mengucap syukur karena kami berada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk pengharapan yang Tuhan berikan kepada kami. Kepastian untuk menyimpan hidup kami di dalam kekekalan bersama Engkau. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Mari kita minum. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada tandanya. Salam salam.
Saudara yang dikasih, saya percaya bahwa kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan akan memenuhi kita dengan kasih, pengharapan, dan sukacita yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kembali bahwa Engkau datang sebagai juru selamat kami, tetapi Engkau juga sebagai Raja Tuhan kami yang hidup untuk selama-lamanya. Berdoa buat setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu, apapun yang mereka hadapi saat ini, berikan kemenangan, terobosan, mujizat saat ini di dalam nama Yesus. Biarlah berkat-Mu turun atas umat-Mu saat ini. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Yesus datang kembali. Maranatha, semua yang mengasihi Tuhan katakan amin.